warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salma dengan NIM 23841100096 dari kelas KPI 1C. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Zainal Mutakir MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tabligh yang saya hormati, tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, diantaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Hai teman-teman, di sini Nadia akan menjelaskan materi ilmu tabligh mengenai unsur-unsur komunikasi tabligh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi unsur-unsur, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari tabligh itu? Tabligh berasal dari kata balagho, yubaligo, tabligon, yang artinya menyampaikan. Sedangkan tabligh juga mempunyai pengertian menurut istilahnya, yaitu tabligh adalah suatu proses atau suatu kegiatan penyampaian ajaran Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis kepada umat muslim. Menyampaikan itu sendiri adalah menyampaikan kepada sesuatu yang benar atau biasa kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan manusia untuk mengerjakan suatu perbuatan yang baik dan mencegah manusia untuk mengerjakan sesuatu yang terlarang atau buruk. Dan tujuan dari tabligh itu sendiri yaitu menyampaikan semua ajaran Allah kepada umat muslim sehingga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentunya supaya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan tabligh bermula dari para zaman Nabi dan Rasul yang menyiarkan ajaran Islam kepada umat muslim terdahulu, disusul dengan para sahabat Nabi yang tentunya meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Dan kini saatnya kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau yang telah tiada. Perlu dicamkan bahwa ketika kita ingin menyampaikan ajaran Islam, kita tidak usah menjadi ulama terlebih dahulu, atau kita berpikir kita bukan ulama, jadi kita tidak usah menyiarkan ajaran Islam. Itu kesalahan terbesar. Tetapi meskipun kita orang awam, ketika kita melihat suatu kemungkaran atau ketidakbaikan, maka tugas kita untuk membenarkan ketidakbaikan tersebut. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, ketika kita melihat kemungkaran, maka itu harus dihentikan. Kita tidak harus memandang, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustazah. Tetapi jika kita melihat suatu kemungkaran, itu tugas kita atau tanggung jawab kita untuk merubah kemungkaran tersebut. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan tujuan dari tabligh itu sendiri, langsung saja kita masuk ke dalam materi unsur-unsur komunikasi tabligh. Komunikasi tabligh sendiri mempunyai 6 unsur. Yang pertama ada mubaligh atau komunikator, yang kedua ada mablugh atau komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada sumber, yang kelima ada media, dan yang terakhir yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mubaligh atau komunikator. Nah, mubaligh adalah orang-orang atau individu yang bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam. Mubaligh mempunyai peran penting dalam sebuah proses tabligh karena mereka dianggap sebagai penggerak untuk menyampaikan atau untuk meluaskan ajaran-ajaran Islam. Mubaligh itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mubaligh khusus dan yang kedua ada mubaligh umum. Mubaligh khusus yaitu mereka yang sudah profesional dalam menjalankan atau menyampaikan ajaran Islam, seperti para dai, ulama, kiai. Proses penyampaian juga sudah dalam tahap profesional. Mereka mengadakan seperti kajian keislaman, tabligh akbar, ceramah akbar, dan masih banyak lagi kegiatan yang tentunya sudah dalam tahap tertinggi.
Kalau mubalik umum adalah mereka yang hanya menyampaikan ajaran Islam saja dan mereka belum terlalu profesional dalam menyampaikan ajaran Islam, seperti mereka yang sedang dalam proses belajar. Tentunya kita sebagai mahasiswa, para pelajar itu termasuk ke dalam kategori mubalik umum. Mereka hanya menyampaikan Islam ketika mereka melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu kita menasehati teman kita yang melakukan perbuatan tercela. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada syarat untuk menjadi seorang mubalik? Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu balik, yang ketiga yaitu berakal, dan yang keempat tentunya mereka yang sudah mendalami ajaran Islam. Oke, teman-teman sudah paham kan apa itu mubalik atau komunikator? Selanjutnya kita masuk ke dalam apa sih itu mablug atau komunikan. Mablug adalah mereka yang menerima pesan dakwah dari seorang komunikator atau mubalik. Dalam hal ini teman-teman, para mubalik atau para komunikator harus bisa menyesuaikan mana komunikan atau mablug yang akan dituju. Misalnya, para mubalik akan menyampaikan dakwah kepada orang tua, berbeda dengan para mubalik akan menyampaikan dakwah kepada anak kecil atau remaja. Tentunya proses penyampaiannya juga akan berbeda, mana mablug dewasa dan mana mablug anak kecil. Contohnya gini teman-teman, jika seorang mubalik akan menyampaikan pesan dakwah kepada objeknya seorang anak kecil, maka proses penyampaiannya atau proses pendekatannya harus bisa menyesuaikan dengan apa kriteria yang disukai oleh anak kecil tersebut. Misalnya dengan cara bermain, dengan menonton video-video animasi, menonton konten-konten animasi, tentunya dapat menarik anak-anak kecil tersebut. Maka, para mubalik atau para komunikator harus bisa mengidentifikasi mana sih mablug yang akan mereka tuju agar memudahkan mereka dalam sebuah proses penyampaian ajaran Islam atau sebuah proses tabligh itu sendiri. Agar pesan dapat diterima oleh seorang komunikan atau oleh seorang mablug, maka para mubalik harus mempunyai pengetahuan atau ilmu yang luas mengenai Al-Quran dan hadis. Tentunya juga harus mempunyai ilmu yang luas tentang akidah, iman, dan muamalah. Beberapa poin yang harus diperhatikan agar pesan dapat dipahami atau dapat diterima. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, baik itu lafaz maupun makna. Yang kedua, menggunakan lafaz-lafaz yang pasti dan tidak mengandung kesamaan. Yang ketiga, tidak melebih-lebihkan perkataan. Yang keempat, ungkapan harus diungkapkan dengan perlahan-lahan dan tersusun supaya pendengar dapat mendengarkannya dengan baik. Yang kelima, harus menjaga etika dalam perkataan. Dan yang terakhir, antara perkataan dan perbuatan harus selaras. Unsur komunikasi tabligh yang keempat yaitu sumber. Semua ajaran yang disampaikan oleh para mubalik tentunya mereka mempunyai sumbernya. Nah, berikut beberapa sumber-sumber yang digunakan para mubalik dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hadis atau segala perkataan, perbuatan maupun penetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu ijtihad atau usaha para ulama. Unsur komunikasi tabligh yang keenam yaitu media. Media tabligh adalah suatu cara atau alternatif bagi para mubalik untuk menyampaikan pesan ajaran Islam kepada para mablug agar pesan tersebut dapat dicerna atau dapat diterima oleh para mablug dengan baik. Dalam menjalankan sebuah proses tabligh, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita dalam proses menjalankannya. Salah satunya dengan pemanfaatan media. Di zaman yang serba canggih ini atau serba pesat ini, kita harus menggunakan berbagai macam teknologi atau perkembangan zaman yang ada. Salah satunya untuk proses penyampaian tabligh. Nah, di dalam proses penyampaian tabligh itu sendiri, banyak media-media yang harus kita gunakan atau harus kita manfaatkan. Salah satunya yaitu media lisan. Media lisan terdiri dari berbagai kegiatan, misalnya ceramah, diskusi, kajian-kajian rutin, pembelajaran-pembelajaran rutin, itu termasuk ke dalam media lisan. Yang kedua yaitu media tulisan. Seperti yang kita ketahui, media tulisan banyak sekali tersebar di lingkungan sekitar kita. Misalnya di dalam buku-buku pelajaran, majalah-majalah, koran-koran yang ada, berbagai pamflet, poster, itu tentunya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu media auditif. Nah, media auditif sendiri yaitu media yang hanya mengandalkan pesan suara saja. Contohnya radio,
tape recorder, dan saat ini yang sangat digandrungi atau sangat disukai oleh anak-anak muda yaitu podcast. Podcast sendiri contohnya ada dari podcast Ustadz Felix Xiao. Di situ beliau menjelaskan berbagai ajaran-ajaran Islam yang tentunya dirangkum atau dikemas menarik di dalam sebuah aplikasi podcast tersebut. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual. Audiovisual ini adalah suatu cara penyampaian yang memanfaatkan penglihatan dan juga pendengaran. Contoh penerapan media audiovisual misalnya melalui televisi, yaitu dengan mengadakan talk show pengajian, ceramah-ceramah seperti ceramah Mamah Dede, itu udah termasuk ke dalam pemanfaatan media audiovisual. Dan tentunya pemanfaatan audiovisual ini bisa menggunakan media sosial, misal dengan aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, aplikasi YouTube. Di YouTube kita bisa menggunakan channel kita untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, pun sama seperti di TikTok dan di Instagram juga. Dan unsur komunikasi tabligh yang terakhir yaitu tujuan. Maksudnya, dengan beberapa unsur-unsur seperti mubaligh, mablugh, pesan, sumber, dan media-media dapat terciptanya suatu tujuan tabligh itu sendiri, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada umat muslim agar dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya, dan terciptanya suatu visi dan harapan seorang mubaligh yaitu perubahan sikap dan tingkah laku para mablugh agar dapat selaras dengan ajaran Islam, seperti itu. Oke, itu dia beberapa penjelasan mengenai unsur-unsur tabligh itu sendiri. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon diperbaiki. Berikut ini beberapa contoh kegiatan penyampaian ajaran Islam yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.